Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat kemustahilan bersama Tuhan. Makanya kita mesti kenal Tuhan, kita mesti ngalami Tuhan, kita mesti ngerti kebenaran. Ketika kita ngerti Tuhan, ngerti firman, ngalami Tuhan secara pribadi, kita tahu persis kalau Tuhan berjanji pasti Dia akan genapi. Alkitab katakan, kitab Yohanes katakan, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dia akan menyertai kita. Dia mengurapin kita, Dia tinggal di dalam kita, Dia menuntun kita, Dia akan membawa kita ke dalam kemenangan. Kalau sampai hari ini engkau belum melihat apa-apa, melihat jalan masih buntu, belum terjadi breakthrough, belum terjadi terobosan, semuanya kelihatan gelap, awan gelap, langit menjadi tembaga, tanah sedang menjadi besi. Kalau hari ini engkau sedang melihat seperti itu, justru harusnya hatimu bergantung sama Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau Tuhan berjanji dan kita ngikutin, kita percaya Tuhan mau tuntun kita, Tuhan menjadi panglima perang kita, apa yang terjadi dengan hidupmu? Kita akan berjalan dalam kemustahilan. Bersama Tuhan selalu ada terobosan. Engkau sudah capek pakai kekuatanmu sendiri, engkau udah nangis, engkau udah jerit, engkau sudah berdoa, engkau udah delosor, udah tengkurap, udah puasa, melakukan banyak aktivitas dengan kekuatanmu sendiri, dan malah capek. Orang yang pakai kekuatannya sendiri, kata Alkitab, terkutuklah orang itu yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Justru karena kita punya Tuhan, harusnya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala hal. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Kita akan melihat sesuatu yang ilahi. Kita akan melihat breakthrough dan terobosan. Kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat ketika Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Yang dulunya capek, gak ada hasilnya bertahun-tahun. Tiba-tiba engkau surrender, engkau berserah penuh. Engkau berikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu sama Tuhan. Engkau akan melihat kemustahilan itu datang. Engkau akan melihat terobosan. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Di Yohanes pasal yang ke-21, kita mulai baca, mulai ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, yang di Galilea, dan anak Zebedeus, dan dua orang murid lainnya. Bapak Ibu, Yesus telah disalibkan. Murid-muridnya kecewa. Ternyata Yesus yang diharapkan sebagai raja memerintah atas Israel, kok malah disalibkan dan meninggal. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah hari kebangkitan itu, dia tunjukkan. Murid-muridnya sudah kecewa. Aku udah ngikut Tuhan, ternyata Tuhan yang kuharapkan gak melakukan apa-apa. Gak seperti yang aku bayangkan. Murid-muridnya pingin Yesus itu sebagai raja yang memerintah di Israel. Tapi ternyata setelah dia dianiaya, dia disalibkan, dikuburkan, pada hari ketiga bangkit. Setelah dia dibangkitkan, dia menampakkan murid-murid yang sudah putus asa itu kembali ke pekerjaan yang lama. Kalau engkau sedang putus asa, engkau pingin balik ke duniamu yang lama. Berapa banyak orang yang putus asa hari ini? Hidupku tidak ada tujuan kok. Aku udah doa, Tuhan belum jawab aku. Mendingan aku jadi orang jahat aja lah. Mendingan aku lakukan ini dan itu semauku sendiri. Dengerin baik-baik. Kalau engkau memilih melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendakmu sendiri, sesuai dengan kemauan sendiri, ujung dari hidupmu akan kembali ke manusia lama. Kalau engkau kembali ke manusia lama, engkau bertindak, berkelakuan, bersikap seperti manusia lamamu, apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau tidak akan melihat sesuatu yang ilahi. Engkau tidak akan melihat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sedang sediakan dalam hidupmu. Hari ini kita melihat murid-muridnya yang sudah 3,5 tahun ngikutin Yesus, melihat mujizat. Tuhan ajarin, bayangin ini orang memiliki hubungan dengan Tuhan tapi hatinya jauh dengan Tuhan. Hanya berdekatan aja secara fisik, tapi dia nggak percaya Tuhan sepenuhnya. Makanya ketika dia ngalami tekanan yang hebat, merasa ditinggalkan, merasa Tuhan belum jawab, akhirnya apa yang terjadi? Dia meninggalkan. Tapi hebatnya, kita lihat di ayat yang ke-2, di pantai itu berkumpul Simon Petrus
Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik pergi ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Harusnya dia menjadi penjala manusia, tapi dia kembali ke pekerjaan yang lama. Dia jadi nelayan kembali. Dia ingin nangkap ikan pakai kekuatannya sendiri. Dan apa yang terjadi? Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, kan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, karena Yesus sudah pakai tubuh kemuliaan. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Apakah Tuhan ngerti apa yang dikerjakan? Wong dia tahu kok sebenarnya. Tapi seringkali dia bertanya kepada kita. Kita itu udah tahu hidup kita lagi babak belur, seringkali Tuhan tanya loh. Seperti yang ditanyakan kepada murid-muridnya. Sudah tahu muridnya cari ikan semalaman gak dapat ikan, tapi yang ditanyakan, "Ada gak lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Seringkali kan Tuhan bertanya banyak hal dalam diri kita. Kalau kita menghadapi banyak hal yang mustahil dalam kehidupan kita, kita udah capek, kita udah lelah, kita udah berjuang, kita melakukan ini dan itu, dan belum terjadi apa-apa. Kadang Tuhan bertanya, "Kamu ini masih percaya sama aku apa enggak? Kamu ini bergantung sama siapa?" Coba kita akan lihat ya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Jelas saja, penjala ikan semalaman tidak ada kok. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bayangin, dia mencari ikan semalaman. Ya, menurut nelayan kalau cari ikan itu meski malam karena ikannya keluar. Tapi ternyata semalaman pakai kekuatannya sendiri tidak dapat ikan. Tetapi apa yang terjadi? Yesus datang. Kalau ada Yesus itu, mau siang mau malam, mau kelihatannya nggak ada jalan keluar. Menurut kebiasaan nggak seperti ini. Tapi kalau Yesus suruh lakukan, dia akan buat mujizat dalam hidupmu. Kalau firman ngomong atas hidupmu apa, kerjakan dan lakukan. Engkau akan melihat breakthrough dan terobosan. Tidak usah mempertanyakan firman. Suruh ngampunin aja berat kok. Nanti kalau aku melakukan lagi, nanti aku dikecewakan lagi gimana? Kamu mempertanyakan firman, bagaimana akan melihat mujizat? Ini Petrus dan teman-temannya ini disuruh menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu. Padahal harusnya kalau cari ikan itu malam. Tapi ini melanggar kodratnya sebagai nelayan. Dan apa yang terjadi? Ditebarkan aja, ngikutin aja. Kalau firman ngomong apa, ikutin. Firman suruh ngampuni, ngampuni. Firman suruh memberi, memberi. Firman suruh mendoakan. Suruh melupakan. Jangan diingat-ingat terus. Berapa banyak orang terbelenggu oleh masa lalunya karena mengingat kejadian-kejadian yang masa lalu yang harusnya ditinggalkannya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak meninggalkannya. Apa yang terjadi dengan seperti itu? Orang itu jadi terbelenggu. Ketika firman ngomong apa atas hidupmu, kerjakan dan lakukan. Firman kalau kita lakukan, kita sendiri yang akan menikmatin kedahsyatan terobosan. Hari ini mungkin kau belum mengalami terobosan, breakthrough, masih bergumul, masih struggle, masih berjuang. Hari ini dengar firman, lakukan. Firman suruh bergaul intim dengan Roh Kudus, bergaul. Firman suruh mendoakan, melepaskan pengampunan, suruh memberi, kerjakan. Apa yang Tuhan omong dalam hidupmu, lakukan dan kerjakan. Engkau akan melihat breakthrough dan terobosan. Dan apa yang dilakukan muridnya? Mereka menebarkannya. Mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat ini juga diulang berkali di Lukas pasal yang ke-6 loh. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak karena ikannya gede-gede, ikannya terlalu banyak, melebihi kekuatan jalannya, memiliki kekuatan jaringnya, dan apa yang terjadi? Hampir robek. Tapi luar biasa kok. Bapak Ibu, ngikutin Tuhan itu ngikutin maunya, ngikutin firman-Nya.
Jadi orang Kristen itu bukan sekedar datang ke gereja, engkau punya KTP Kristen, tapi hidupmu seperti orang dunia. Ketika engkau memutuskan menjadi orang Kristen, artinya engkau menaruh pengharapanmu sepenuhnya kepada Kristus. Engkau harus berjalan dipimpin Roh Kudus. Kalau engkau tidak berjalan dipimpin Roh Kudus, engkau dipimpin daging. Engkau dipimpin ego, engkau dipimpin hawa nafsu, engkau dipimpin oleh semua perbuatan yang menjerat engkau dan akhirnya engkau melakukan pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Melakukan dosa ujungnya. Ketika Tuhan ngomong apa, kerjakan dan lakukan. Tuhan ngomong apa dalam hidupmu hari-hari ini? Mungkin hari ini ada banyak hal orang pingin ngalami breakthrough dan terobosan. Bergaul intim dengan Tuhan, tanya Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Kunci sukses dan berhasil adalah ketika kita dengar firman Tuhan dan lakukan. Dan apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Yesus ngomong, ini melanggar kodratnya sebagai pencari ikan. Mana mungkin nebarkan jala siang-siang lagi. Di sebelah kanan perahu lagi. Harusnya di tempat-tempat lain yang banyak ikannya. Orang ini udah putus asa mau pulang kok. Ini di pinggir danau, di pinggir laut. Dan dia tebarkan dan benar-benar dapat ikan. Powerful enggak? Bersama Tuhan itu selalu ada mujizat. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Tuhan selalu bikin sesuatu yang ilahi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan selalu bikin terobosan dalam kehidupan kita. Dengerin baik-baik. Hobinya Tuhan itu memberkatin kita. Hobinya Tuhan mempromosi kita. Hobinya Tuhan membuat jalan dalam kehidupan kita. Tapi kita seringkali suka muter-muter gak jelas. Kita harusnya berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Setiap hari naik level. Berjalan dalam terobosan, dalam breakthrough, dalam kemenangan, dalam kehidupan yang semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi keinginan daging kita seringkali suka muter-muter. Suka ngikutin perasaan kita yang lama. Ngikutin trauma kita yang lama. Ngikutin sakit hati kita yang lama. Di ujungnya kita mempertanyakan firman. Mana mungkin Tuhan bisa pulihkan aku? Kalau aku melakukan begini bagaimana nanti istriku berubah apa enggak? Suamiku berubah apa enggak? Bagianmu itu melakukan firman, bukan mempertanyakan atau merubah suamimu. Ketika engkau lakukan firman, sisanya Tuhan yang kerja. Kalau firman ngomong apa, lakukan saja. Ada orang yang berharap pasangannya berubah bertahun-tahun, kelakuannya tetap buruk loh. Tapi kamu nuntut pasanganmu berubah, kamu ngomong sama Tuhan, nanti kalau nggak dirubahkan aku kecewa ya. Kamu ngomong begitu terus, ya nggak akan ngalami breakthrough dan terobosan. Artinya kamu dipimpin oleh perasaanmu. Ngikut Tuhan tuh ngikutin maunya Tuhan. Tuhan ngomong apa, kerjakan dan lakukan. Tuhan suruh apa, kerjakan dan lakukan. Engkau akan melihat sesuatu yang ilahi. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan melihat breakthrough dan terobosan. Kalau engkau masih muter-muter pada persoalan yang sama bertahun-tahun, sadar diri. Minta Roh Kudus singkapkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya. Engkau akan melihat perjalanan hidupmu berjalan dalam kemustahilan. Engkau akan melihat terobosan. Yang selama ini engkau harapkan bertahun-tahun tidak terjadi. Tiba-tiba ketika engkau ngikutin apa yang Tuhan mau. Engkau ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Dengan sekejap mata engkau akan melihat breakthrough dan terobosan. Bapak Ibu, Tuhan itu membuat terobosan dalam kehidupan kita tuh. Hanya secepat membalikkan telapak tangan. Yang jadi masalahnya kita seringkali belum siap ngalami terobosan. Hati kita masih jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Tuhan seringkali ingin berkatin kita dengan caranya dan kedahsyatannya loh. Tapi kadang Tuhan lihat sikap hati kita belum siap untuk diberkati. Banyak orang dipercayakan berkat sedikit saja lupa daratan, lupa lautan. Dipercayakan promosi sedikit saja lupa daratan dan lupa lautan. Harusnya tambah hari kita beri hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Kita nikmatin semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kita nikmatin semua yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu, apa yang hari ini kita pelajarin harusnya mengubahkan yang di dalam kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, siapa murid yang dikasihin Yesus? Yohanes tentunya. Itu Tuhan. Baru matanya dibukakan setelah melihat mujizat. Bapak Ibu, Alkitab katakan kecap dan lihatlah. Suruh nikmatin dulu baru bisa melihat. Loh Tuhan, caranya kerajaan Allah itu bukan melihat dulu baru menikmatin. Kita disuruh menikmatin sesuatu yang belum terjadi.
Bagaimana itu? Kalau tanpa engkau dipimpin Roh Kudus, tanpa ucapan syukur engkau bisa lakukan itu. Tanpa iman, kamu nggak akan bisa lakukan itu. Kerjakan bagian kita dan sisanya Tuhan kerjakan. Setelah melihat mujizat, baru matanya dibukakan. Loh, itu Tuhan. Bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak terlalu jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan dan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalanya itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Baik. Kalau engkau mengikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan sediakan, Tuhan berikan kemampuan. Bagian kita adalah menyiapkan wadah yang besar. Dan wadah yang besar pun diproteksi, dijagain Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau jalan sama Tuhan, enak loh ikut Tuhan itu. Tuhan sudah siapin, lihat di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Tuhan siapin kok kebutuhanmu. Nggak perlu khawatir. Tuhan siapin ikan dan roti, siap engkau makan. Untuk kebutuhan hari-harimu engkau nggak perlu khawatir. Alkitab katakan, ngapain kamu khawatir dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai? Tuhan sediakan kok. Coba kamu lihat burung gagak, berapa banyak? Di Jakarta nggak banyak burung gagak, tapi di Israel atau di Timur Tengah banyak sekali burung gagak. Di Singapura pun juga banyak burung gagak. Tapi kita lihat di Jakarta, burung gereja berapa banyak? Apakah mereka menanam? Apakah mereka mencangkul kebun untuk menanam? Tidak. Berapa banyak pohon burung di Jakarta itu? Mereka berkembang biak. Mereka tiap hari makan kenyang, tidak ada yang kelaparan. Kalau burung saja dipelihara, apalagi kita yang berhak menerima ahli waris kerajaan Allah. Kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tidak perlu dikhawatirkan. Dengan persoalan hidupmu, dengan kekacauan hidupmu, dengan sakit penyakitmu, dengan masalah keuanganmu, tidak perlu khawatir apapun juga. Tuhan, Dia sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Dia Allah yang sanggup buat mujizat. Dia tidak akan pernah membiarkan kita keleleran, kekurangan, menderita, melarat, miskin. Selama hatimu nempel sama Tuhan. Dan kau minta hikmat, pewahyuan, pengertian yang datangnya dari Tuhan. Lakukan yang menjadi bagianmu. Engkau akan pasti diberkatin Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, engkau sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Jangan pernah hidup karena belas kasihan orang lain. Belas kasihan jemaat. Minta hikmat Tuhan seperti Besaliel dan Aholiab. Mereka diberikan kemampuan, keahlian, skill khusus. Dan dia bekerja dan di pekerjaan itu menghasilkan uang. Tapi kalau engkau udah males, Alkitab kan katakan orang yang tidak bekerja nggak usah makan. Ya kalau kau males ngarapin persembahan, pasti kamu melarat. Pasti kamu kekurangan. Selama kita tinggal di muka bumi ini dan kita mengalami kelahiran baru, otak kita tuh masih nempel di kepala kita. Tuhan masih berikan akal dan budi dalam diri kita untuk memikir, menimbang, bekerja, melakukan aktivitas, bukan ongkang-ongkang kaki. Kalau pelayananmu masih belum padat, ya kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Dagang, bisnis. Kau bisa permuliakan Tuhan lewat pekerjaan, bisnis, dan dagangmu kok. Nggak harus, orang itu harus nggak kerjaan. Kalau engkau nggak kerja, kamu makan apa? Kecuali jadi hamba Tuhan, udah mengembalakan banyak orang, sibuk ngurusin jemaat, nggak sibuk kerja bisnis. Ya enggak masalah. Waktumu kamu habiskan untuk dedikasi untuk pelayanan Tuhan. Tapi kalau nggak ada pelayanan banyak, tapi kamu nganggur, tapi malah ngarepin persembahan, pasti melarat kekurangan. Alkitab katakan, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar minta-minta roti. Bukan berarti anak cucunya orang benar itu nganggur. Dia punya hikmat, pengertian, kerjakan menjadi bagiannya. Paulus pun bekerja jadi tukang tenda. Bapak Ibu, Yesus, apakah Yesus nganggur? Jadi tukang mebel kok. Dia bekerja kok. Nah, kita hari ini coba ongkang-ongkang kaki, terus kamu berharap berkat Tuhan turun dari surga sampai gigit jari, kamu gak akan kerja. Gak akan dapat apa-apa. Tapi ketika engkau dipercayakan apapun dan kamu kerjakan, kamu lakukan, dari situlah Tuhan akan berkati kamu. Tuhan pasti cukupi semua kebutuhanmu.
Bapak Ibu, bukankah murid-murid ini harus melakukan pekerjaan, menebarkan jala, baru dia melihat mujizat? Ada bagian yang harus kita lakukan, ada bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Bagian kita ngapain? Melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan inginkan. Dan Bapak Ibu, Tuhan berkati alat yang dipercayakan. Tuhan berkati pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Murid-muridnya punya jala, murid-muridnya punya jaring. Ketika ditebarkan, dan dari jala itu diberkati ikan yang gede-gede. Di sisi lain Tuhan udah siapin sarapan roti kok. Hebat loh Tuhan kita ini. Tuhan kita itu jago masak. Dia siapin roti bakar dan ikan yang sudah dibakar. Hebat Tuhan kita. Kalau bayangin deh, kita lihat di ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ini Yesus yang ngerjain. Yesus pasti cukupin untuk kebutuhan makanmu, kebutuhan minummu, pakaianmu. Tuhan jagain. Nah, kita Matius jelaskan itu kok. Tapi yang jadi masalahnya kita itu jangan jadi orang yang malas. Kalau engkau malas ya kamu pasti melarat, miskin dan kekurangan. Hebatnya Yesus di ayat yang ke-12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Hebat gak? Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ialah Tuhan. Yesus maju ke depan dan mengambil roti memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah pakai tubuh kemuliaan. Bahwa hebatnya hari ini, Yesus sebelum naik ke surga, dia minta kepada Bapa. Bapa, aku minta rohmu menyertai anak-anakmu. Dan Roh Kudus menyertai kita, tidak hanya menyertai, dia tinggal di dalam kita. Dia mengurapin kita. Apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau disertain Tuhan, diproteksi, dijagain Tuhan. Tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Kecuali engkau memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Selama engkau mencari Tuhan, Tuhan akan menyertaimu. Kalau Tuhan menyertaimu, apa yang terjadi dengan hidupmu? Engkau melihat breakthrough dan terobosan. Engkau melihat kedahsyatan Tuhan. Engkau melihat pertolongan ilahi. Engkau melihat Tuhan beracara dengan caranya yang ajaib dan dahsyat. Saya berdoa, apa yang kita pelajari ini membukakan mata hatimu. Ada pengharapan nilai. Engkau berjalan sama Tuhan. Tuhan jagai, proteksi, lindungi, dan berkati semua yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tuhan percayakan dalam hidupmu. Tuhan akan memberkati hidupmu. Amin. Berjalan dalam kemustahilan. Berjalan dalam terobosan. Ketika engkau nurut Tuhan, engkau melihat tangannya yang ajaib turun memberkati hidupmu. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun, saya firman ini jadi kehidupan. Firman ini nempel dalam hati kami. Dan membuat hidup kami mengalami breakthrough dan terobosan. Berkati setiap orang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Kamu berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan pimpin, lindungin, sertai. Tuhan berkati. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini, Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami.
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintaimu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo ikiri miana nanamo se ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, Vinananaramore, Ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami merindukan Engkau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mujizat, bahkan Engkau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Engkau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. As I lift my hand in surrender to Your name, Most High, I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus,
Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shandebiko nomo papi pepere mente pekianama. Ikerebeko namateke pesentoko namanderene. Inara nama sinimianamo.
di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing Jesus name. Aku berkata semua benjolan, tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan.
Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bu sebadia. Kesembuhan dari tempat ini menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa urapan itu sedang kerja. Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Allah sedang bekerja secara ilahi. In Jesus name, in Jesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Perpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau sampai gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan. Benar gak? Yes. Benar? Yes. Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau di dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you and lift. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I
just want to praise you tadi. Ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise and lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak.
pujian, pengagungan buat Raja kami yang mahmur. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng.